Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arman Rashid dari UPTD SMP Negeri 1 Karsa. Saya pada kali ini ingin berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai program yang akan saya buat, yaitu Majelis Perwakilan Kelas yang sudah saya buatkan bagjanya, dan kegiatan pertamanya adalah diskusi dengan kepala sekolah. Saya sekarang berada di tempat yang nyaman bersama ibu kepala sekolah, ingin berbincang-bincang tentang program yang akan saya jalankan. Tahu Ibu, saya ada kegiatan tugas ini, tugas aksi nyata dari guru penggerak terakhir modul 3.3, yaitu kepemimpinan siswa. Di dalamnya ada kegiatan kepemimpinan untuk siswa. Jadi saya memikirkan apa yang kurang dari kepemimpinan siswa, sehingga saya menemukan bahwa selama ini OSIS berjalan sendiri tanpa ada pengawasan. Nah, sehingga saya mau mencoba gebrakan baru di SMP 1 Karsa ini, yaitu Majelis Perwakilan Kelas yang nanti ex-OSIS atau senior-senior dari OSIS yang kelas 9, kan kalau kelas 9 kita lihat OSISnya sudah lepas tugas. Nah, saya maunya nanti ex-OSIS ini atau ada yang berkompeten di kelas 9 dengan pemilihan, dia yang akan mengawasi kinerja OSIS. Misal OSIS di bidang ketertiban siswa, ada pengawasnya. Sejauh mana OSIS bekerja untuk menertibkan siswa yang misalnya ada pelanggaran-pelanggaran, atau di bidang ibadah gitu. Jadi saya meminta pendapat Ibu tentang program saya ini. Kalau mengingat dengan program yang dibicarakan tadi, itu memang sangat bagus, karena selama ini walaupun terpantau yang namanya OSIS yang ada di sekolah kita, yang memantau langsung setiap bidang-bidangnya di OSIS itu disatukan. Betul. Ya, satu kesiswaan, jadi kurang terkontrol memang ya. Jadi dengan adanya ide yang seperti ini, saya rasa bagus juga, bisa kita laksanakan, dicoba, mudah-mudahan bisa selanjutnya untuk siswa-siswa berikutnya ya. Jadi dilihat dari kebiasaannya kelas 9, diajarkan lagi sama adik-adiknya, tidak luput dari pantauan-pantauan guru. Jadi itu harapan-harapannya sebenarnya. Iya. Jadi nanti saya mau bicarakan dulu sama kesiswaan, kemudian saya bicarakan dengan OSIS Ya. sebelum pemilihan umum. Jadi pada saat sudah pemilihan, terpilih nanti OSISnya, otomatis kelas 9 sudah dinonjolkan untuk di OSIS, tapi langsung dipilih untuk menjadi pendidik atau pengalamannya, memberikan pengalaman kepada adik-adiknya. Gitu, Yang sudah pengawas ya. Iya. Jadi saya kira kalau Ibu dukung saya akan jalankan begitu. Ya, kalau hal baik kenapa tidak? Iya. Nah, makasih banyak Ibu atas dukungannya. Insyaallah nanti akan saya bicarakan lagi dengan kesiswaan dan OSIS. Makasih banyak Ibu pertemuan ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Kami bisa dibantu? Ada kegiatan yang saya mau tawarkan untuk di kegiatan OSIS. Saya sudah bicara dengan kepala sekolah. Kepala sekolah mendukung saya. Tinggal saya lanjut ke tahap kedua, yaitu berbicara, mendiskusikan hal ini dengan Ibu. Apa itu? Kegiatan yang saya rencanakan itu, Bu, kegiatan pengawasan OSIS. Jadi rencananya kalau sebelum-sebelumnya kita melihat OSIS ini dia bekerja tanpa pengawasan seperti itu. Jadi cuma Ibu sendiri yang mengawasi. Jadi kalau ada kendala di kegiatan programnya yang tidak terlaksana, tidak ada yang mengingatkan seperti itu. Jadi saya berpikir mungkin baiknya kalau kita membuatkan sebuah program Majelis Perwakilan Kelas, tapi khusus kelas 9. Nah, jadi Majelis Perwakilan Kelas ini
bisa kita ambil dari ex OSIS atau pensiunan OSIS, atau kita memilih kembali wakil-wakil dari kelas 9 yang kompeten. Seperti itu. Jadi menurut Ibu bagaimana atau apakah masukan dengan program yang rencana saya membuat ini? Kalau yang ku dengar ini bagus sekali memang, karena harusnya memang dalam setiap sekolah harusnya ada memang MPK. Selama di sini Kak, berapa kali Kak Ibu Minos belum ada dan tidak terpikirkan. Makanya terima kasih karena sudah memberikan masukan yang sangat bagus untuk kemajuannya juga OSIS ini. Jadi kalau bisa dijalankan nih. Iya. Jadi ya, yang tadi itu pertanyaan Ibu, apakah kita ambil ex OSIS saja dulu karena dia yang memahami seluk-beluk kegiatan OSIS? Kalau saya menurutku begitu. Tapi ex-OSIS. dilihat lagi nanti kalau siapa tahu ada yang menurut tak berdasarkan pengamatan tak yang bisa selain ex OSIS, tak apa-apa juga. Oh itu. Jadi Iya. kalau kurang nih ya personelnya, jadi kita pilih lagi di kelas-kelas lain yang kelas 9 untuk dimasukkan menjadi Berdasarkan pengawas. nih hasil observasi atau terhadap perilakunya anak yang menurut tak bisa. Ini kan terkait dengan suara siswa, pilihan siswa dan kepemilikan. Jadi kita mau bagaimana caranya supaya suara mereka kita dengarkan, kemudian pemilihan dengan cara pemilihan, dan mereka bertanggung jawab dengan tugasnya yang diberikan. Jadi saya kira perlu dipertimbangkan semua, apakah kita ambil ex OSIS untuk Iya. supaya sudah tercover ini tadi suara, pilihan dan kepemilikan, atau perlu lagi kita pemilihan ulang seperti itu. Jadi Tapi ini tidak perlu persetujuannya Nana. ini nanti kita bicarakan sama OSIS, apakah bersedia untuk diangkat seperti itu, atau kita misalnya kalau tidak bersedia OSIS ex OSIS setelah dia pensiun, mungkin bisa kita angkat dari perwakilan-perwakilan kelas 9. Intinya setiap kelas ada. Intinya setiap kelas di kelas 9 ada perwakilannya untuk menyuarakan Iya, jadi apa yang ada di kelasnya. mungkin ke depannya itu bukan hanya kelas 9 deh, bagusnya. Bisa. Ya, karena namanya MPK. Kalau kompeten di situ, Iya. dia mau dilatih jiwa kepemimpinannya, ya bisa juga kita ambil kelas 8 atau kelas 7 yang misalnya merasa kita sudah melihat atau dia ingin, karena kita kan harus berorientasi pada siswa seperti itu. Jadi bagaimana caranya dia melatih kepemimpinannya, itu yang kita berikan seperti itu. Jadi kapan kira-kira pelaksanaan? Rencana pelaksanaan setelah pemilihan OSIS, OSIS diangkat, nah, otomatis ex OSIS ini Ya, dikatakan habis sebagai anunya. habis masa Masa kerjanya. jabatan. Situ kita juga memilih siapa yang bisa untuk menjadi pengawas. Jadi pengawas ini dia apa ya, semacam, kalau kita menurut saya ya Bu ya, kalau kita di dunia nyata di masyarakat, pengawas ini seperti BPD, DPR, DPRD gitu, atau sampai di tingkat MPR misalnya gitu. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi di sekolah ini perlu ada yang mengawasi atau independen dari Bagus. pelaksanaan OSIS. Iya. Kalau saya setuju sekali sama ini program Pak, dan siap membantu untuk pelaksanaannya ke depan. Siap. Terima kasih banyak Ibu Iya. atas perhatiannya dan dukungannya. Oke. Saya bersemangat ini untuk bersama-sama menjalankan kegiatan ini. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama hadir di tempat ini, walaupun Ibu perhatikan kayaknya tidak sebenarnya yang datang. Laki-laki juga. Mana sekarang? Oke. Jadi pagi ini mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kita dikumpul, padahal sebelumnya tidak ada informasi dan tidak ada agenda bahwa hari ini akan diadakan rapat OSIS. Akan tetapi hari ini
ada program yang akan disampaikan oleh Pak Arman dan Pak Rahman terkait ini ada hubungannya dengan OSIS, ya. Ada program tambahan yang akan mereka sampaikan sebentar, dan artinya pelaksanaannya ini akan kita bantu selaku pengurus OSIS di sekolah ini. Baiklah, untuk mempersiapkan waktu saya persilahkan kepada Bapak Arman Rashid untuk memaparkan apa program yang akan dibuat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi latar belakang ya, saya ingin mengadakan program seperti ini itu kita melihat kondisi untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan OSIS, ya. Apa kegiatannya? Yaitu MPK. Pernah lihat MPK? Tidak pernah. Nah, makanya kita mau buat MPK di sekolah kita. Karena belum pernah ya. Ternyata setelah OSIS dibentuk, MPK juga perlu dibentuk. Begini, kalau di masyarakat tingkat desa misalnya, tingkat desa ketua OSISnya itu setingkat apa? Apa? Kepala desa. Ternyata di setiap desa harus ada namanya pengawas. Apa nama pengawas kalau di tingkat desa? Apa nama pengawas kalau di tingkat desa? DPD. Apa? DPD. BPD. Nah, BPD. Apa namanya? Badan Pengawas Desa. Ini biasa terdiri dari beberapa kelompok ya, dari dusun dipilih, kan? Atau 2 dusun dipilih 1 orang untuk menjadi pengawas desa, badan pengawas desa. Jadi ada grupnya juga. Sekarang di OSIS ada kayak setingkat BPD. Ah, itu yang kita mau bentuk. Pertama dulu ya. Jadi kita mau membentuk setingkat BPD. Apa namanya, Om? Kalau di desa kan BPD. BPS. BPS. Badan Pengawas BPO. Badan Pengawas OSIS. Gitu ya. Jadi ternyata yang sudah disusun atau bahkan sampai ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, ternyata sudah ada nih, sudah ada disusun aturannya. Ya, namanya adalah MPK. Majelis Perwakilan Kelas. Nah, jadi MPK ini adalah pengawas OSIS, ya. Ternyata sudah dibentuk, tapi kita belum menjalankan. Sekarang, nah ini yang kita mau jalankan. Awalnya, ya, kami berdiskusi, saya berdiskusi dengan kepala sekolah, saya juga berdiskusi dengan pembina OSIS. Akhirnya kami juga akan berdiskusi dengan kalian mengenai MPK ini. Untuk pemilihannya, gini, untuk pemilihannya kami ada 2 opsi. Pertama, ex-OSIS. Tahu ex-OSIS? Tidak tahu ex-OSIS? Mantan OSIS, ya. Mantan OSIS kelas berapa? Kelas 9. Semua ex-OSIS
kita mau angkat sebagai pengurus MPK. Atau yang kedua, kita adakan pemilihan MPK perwakilan tiap kelas. Setujunya yang mana? Yang satu atau yang dua? Ada tangan yang setuju? Pilihan pertama, apakah anggota MPK dipilih yang mantan pengurus OSIS saja yang kelas 9, atau pilihan kedua dipilih dari masing-masing kelas, setiap kelas ada MPK-nya dari masing-masing kelas yang kelas 7. Iya. Kalau kita mau berpendapat kasih alasan. Pada tempat opsi yang pertama Ya. itu apa OSIS. Itu bisa jadi itu mantan OSISnya tidak aneh Pak, kayak malas tahu juga. Maksudnya kayak tidak terlalu aktif kan gitu, bisa Begitu. jadi. Bisa jadi begitu. Nah, sedangkan kalau masih untuk masing-masing kelas, menurut saya Pak, bisa mengkontrol begitu karena kan masing-masing kelas punya di pengawasnya itu. Oke, baik begini ya. Karena belum kita mungkin mengawal, karena belum kita tahu dengan apa sih tugasnya MPK? Apa tadi kepanjangan MPK? Majelis Perwakilan Kelas. Oke. Majelis Perwakilan Kelas. Dipaham? Perwakilan kelas ya. Nah, tugasnya adalah membantu OSIS mengevaluasi kerjanya OSIS. Jadi dia punya rapat tersendiri. Nah, jadi dia mengadakan rapat, panggil semua OSIS, diawasi apa kerja-kerjanya OSIS yang sudah selesai, gitu. Kemudian memilih anggota MPK lagi berikutnya. Jadi mau mirip OSIS. Jadi tingkatannya atau pangkatnya sebenarnya MPK ini adalah lebih tinggi dari OSIS. OSIS berada di agak bawah ya. Tapi OSIS yang bekerja untuk mengurus sekolah, cuma ada MPK di atas yang tingkatannya tinggi untuk mengawasi. OSIS, ada kerjaan, ada program kan selesai. Gitu. Begitu ya. Makanya kenapa ada dua opsi tadi. Pertama, saya ambil ex OSIS kelas 9 atau kita ambil perwakilan kelas. Begini pertimbangannya. Kenapa kelas 9? Karena dia sebagai kakak. Kakak kalau mengawasi adik, adik itu kerja di sana, enggak adiknya. Tapi coba kelas 7 ya, kak, itu kerjamu udah selesai. Apa? Ada maksudnya ada intervensi dari kakak kelas untuk adik kalau dia kelas 7. Apakah dari pertimbangan itu yang mana kita memilih? Kemudian kalau ada pengurus OSIS yang tidak sesuai dengan kinerjanya, pengawas OSIS ini bisa memberi peringatan. Jadi MPK ini bisa memperingatkan OSIS kalau tidak selesaikan, ya konsekuensinya ini. Atau memecat OSIS, dia punya kewenangan untuk memecat OSIS. Kamu sudah dikeluarkan dari OSIS, itu tugasnya. Jadi dia lebih tinggi di posisi ini karena dia bisa mengambil keputusan. Karena OSIS ini seperti ini, jadi kita pecat dia sebagai anggota OSIS. Nah, itu MPK. Makanya kenapa ada dua opsi tadi, antara kelas 9 atau perwakilan tiap OSIS dia kelas 7. Kamu tegas jatuh? Karena kita di sekolah teknik sekarang kondisinya OSIS itu selalu di kelas 8, wakilnya kelas 7, selalu kelas 8, wakilnya kelas 7 gitu, selalu begitu. Saya lihat siklusnya. Jadi kelas 9 sebenarnya kerjanya nih. Dan yang tahu seluk beluk OSIS itu kelas 9. Mantan OSIS itu maksud sekali. Jadi pertimbangan semua.
kita dengar aspirasinya tadi Aurel ya. Aurel dia masuk kelas ya Aurel? Atau berubah setelah saya jelaskan? Tidak Pak, apakah ini juga Pak yang jadi pertimbangannya tuh karena dilihat mantan OSIS sekarang kayak beda sekali berubah Pak. Mantan OSIS sekarang Ya, Pak? mantan OSIS sekarang. Berarti Iya. Jadi makanya bimbang juga Pak. berarti OSIS yang kelas 9 tidak semua jadi MPK. Yang menurutnya bisa memimpin, berarti itu yang kita jadikan MPK. Kalau dia tidak bisa memimpin, kita jangan jadikan. Atau kelas 9 yang bukan pengurus OSIS, menurut tak bisa memimpin, itu yang kita pilih. Berarti ada 3 opsi sekarang. Ex OSIS, perwakilan tiap kelas, atau kelas 9 kita lakukan pemilihan MPK. 9. Kenapa alasan Pak? 9. Kelas 9 ada 2, ex OSIS, mantan OSIS, atau kita pemilihan MPK di kelas 9. Pemilihan MPK di kelas 9. Karena Pilihan tentu saja mantannya. Kalau dipilihan kan sudah pilihan tiapnya mantannya juga. Tapi yang mantan. kalian memilih. MPK itu dipilih oleh teman kelasnya. Ya. Jadi yang teman kelas tak menunjuk siapa yang bisa jadi perwakilan dari kelas. Dipilih oleh teman-temannya. Begini, kalau ex OSIS berarti nggak perlu pemilihan, langsung jadi. Atau kalau dipilih kelas 9, kita adakan pemilihan. Setelah pemilihan OSIS, dipilih MPK juga. Nah, MPK nggak sebanyak OSIS. MPK nggak sebanyak OSIS. Ya, karena setiap satu divisi itu satu orang yang awasi. Begitu. Jadi kalau ada 5 divisi berarti cuma 5 orang. Jadi atau kalau kelas 9 2 orang satu kelas berarti 6 orang ya. 6 orang. Tapi sedikit. Saya kelas 9 dan dipilih gitu. Atau bukan eksosis ya. Kelas 9 dan kita adakan pemilihan kepemimpinan. Ya Pak. Karena dia ini pemimpin tertinggi. Ya Pak. Kenapa? Tidak bisa di kelas. Kenapa? Bagus. Hebat. Tidak ada pemimpin yang dari Bisa. Edis. Bagas. Pandi. Tanya di. Yang saya. Bisa. Atau begini, atau OSIS setelah lewat masa jabatannya sudah tidak mau melatih kepemimpinan. Mau. Artinya seperti ini. Artinya seperti ini. Kalian mau diberikan jabatan tertinggi untuk mengawasi OSIS. Hah? Bisa. Justru kalian ya diharapkan ini. Kami jabatan kan dari sekarang. Kami jabatan baru. Pertamanya kalian yang Kalian orang-orang yang terbaik ini mau dijadikan jabatan tertinggi lagi mengawasi OSIS. Jadi kalau OSIS punya kinerja tidak bagus, kalian yang ingatkan ada kinerja yang tidak bagus di bagian ini. Gitu. Kita belajar dari jadi pemimpin kelas tertinggi. 9. Karena kalau kelas 7 dipilih nanti takut menegur. Kita OSIS. Nah itu ya pertimbangannya. Kita tugas tak mengawasi kerjanya pengurus OSIS. Itu. Nah berarti yang mantan OSIS berarti ya. Ada pendapat lain? Yang laki-laki setuju di. Jadi setelah kita pemilihan OSIS, otomatis mantan OSIS langsung dari MPK dan kita menantikan. Sekalian dengan OSIS kita langsung. Nah, sebenarnya ini kan
Ya. Ini maksudku Pak, yang kelas 9 kan semuanya menjadi Pak. Yang jadi Gimana nih? Semuanya jadi MPK atau orang-orang terpilih saja dari mantan OSIS? Semuanya Tapi lagi dulu. saran dari pemimpin OSIS supaya melatih kepemimpinan, karena ini kita melatih jadi pemimpin nih, jadi pemimpin untuk diri kita dan pemimpin untuk orang lain. Karena jadi pemimpin itu perlu. Kenapa? Karena akan dipakai kalau kita jadi masyarakat nanti. Itu makanya kenapa kita selalu dilatih untuk berbicara, selalu dilatih. Kalau dilatih jadi pemimpin, minimal pimpin dirita, gitu. Arahkan dirita. Apa itu tujuannya untuk berhasil? Gitu. Karena kalau tidak kita latih dirita dan dipimpin dirita, ya kita akan mager, malas gerak. Disarankan sama pemimpin OSIS tadi, semua ex-OSIS itu mau dilatih kepemimpinannya lagi. Jadi kita akan ambil semua kelas 9 yang mantan OSIS supaya tidak ada perasaan dikucilkan, ya, kelas 9. Kinerja OSIS yang sudah dia kerjakan semenjak kelas 8 dan kelas 9, ya. Ya, kalian ini adalah pemimpin tertinggi. Ya. Ada yang nggak setuju? Ada yang tidak setuju? Ada lagi. Di sini kita mau menampung semua suara. Kalau nggak setuju, ya apa alasannya? Jadi dari diskusi ini apa yang bisa kita petik? Ya. Ada pemimpin yang baik. Apa? Pemimpin yang baik katanya. Jadi pemimpin yang baik. Ada yang lain? Kenapa lain? Tidak ya. Belajar untuk berikan pendapat. Pengawas? Pengawas OSIS. Jadi MPK adalah pengawas OSIS. Apa tugas? Apa kewenangannya? Dia berwenang untuk apa? Mengatur OSIS, mengawasi OSIS. Menilai kinerja OSIS. Kan dibikin kalau saya terbentuk MPK harus dibikin kayak pelanggaran ringan, sedang dan berat. Ya, Itu kan kriterianya itu yang mana yang bisa dipecah. Gini, jadi pendidikan sekarang itu, tahu dengarkan loh. Jadi pendidikan sekarang itu, kenapa berutang ini? Termasuk saya Pak Rahman Fahmi selalu berdiskusi. Tahu? Kayaknya mulai-mulai akhir-akhir ini kita selalu diskusi. Kenapa? Karena pendidikan sekarang itu menekankan suara dari siswa. Apa artinya suara dari siswa? Siswa yang memberikan pendapatnya selalu. Terus pemilihan MPK mau bagaimana? Nah, itu lagi. Karena ada ketuanya, ketua MPK, anu lagi. Maunya bagaimana? Ini jelas sekali anggota MPK itu Semua ex-OSIS keras. Bagaimana? Begini, langsung ke mantan OSISnya dijadikan ketua MPK atau mau dilakukan pemilihan ulang? Kedua. Hah? lagi-lagi mau berani bakat Elsa banyak Saya serahkan ke pembina. Mengenai jadi itu masalahnya program pertama yang disampaikan oleh Pak Arman Arif SPD tentang pembentukan majelis perwakilan kelas. Dari sebentar lagi bahwa nanti akan menjadi anggota MPK adalah semua mantan pengurus OSIS dari kelas 9. Ya, jadi tugasnya sudah dijelaskan.
Ibu harap nanti setelah menjadi anggota MBK kalian bisa melakukan aktivitas yang sebenarnya.